dan Yayasan Barusan Usia Ayahanda Tuan Guru Munajat Khalid, wa Yayasan Al-Halimi, wa Yayasan Barusan Usi, dan segenap musawirin yang hadir pada malam hari ini. Pesantren Yayasan Barusan Usi dan Pesantren Al-Halimi yang sama-sama hormati dari rencana anggaran yang dihabiskan itu sekitar 350 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syirk wal wafa amma ba'du. Ketua Yayasan Barusan Usi yang saya hormati, Yayasan Barusan Al-Halimi bersama pada jajaran masing-masing, Ketua Panitia Penyelenggara, para dusun, Ketua Palahi, para sepuh Palahi, hadirin yang saya hormati. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ke-11 hari Mabit yang pertama di Mina bagi para jamaah haji. Mudah-mudahan kita kantoran doa beliau-beliau karena itu salah satu yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia berbangga-bangga kepada malaikat, menunjukkan bahwa sekian juta hambanya yang terdiri dari berbagai macam klasifikasi. Ada yang ahli tasawuf, ada yang ahli fikih, ada ahli hakikat, ada tarekat, bahkan para saintis, para ahli astronomi, ahli purgakalaan, ahli biologi, semuanya pada kumpul, sehingga para malaikat tak bisa menadahkan para lagi ketika Allah berbangga-bangga sebagai jawaban kesekian kalinya terhadap apa yang dulu pernah dikhawatirkan oleh malaikat tentang anak Nabi Adam. Kenapa kau akan diciptakan orang yang saling berbunuhan? Tapi Allah mengatakan ini a'lamu ma la ta'lamun. Saya yang tahu apa yang kalian tidak tahu. Bahwa sesungguhnya berbunuh-bunuhan itu bukan akan menjatuhkan derajat manusia secara makhluk, tapi yang berbunuhan itu sedikit dibanding dengan banyaknya manusia yang mengambil pelajaran daripada saling membunuh. Itulah yang menyebabkan para malaikat yang tidak bisa berbuat apa-apa di depan Allah ketika Allah mengatakan ini a'lamu ma la ta'lamun. Ini yang kita jadikan sebagai salah satu motivasi bahwa di antara sekian juta umat Muhammad yang sedang mabit sekarang ini di masih mabit atau masih belum mabit, masih baru asar. Jadi sedang mungkin ada yang sedang tawaf atau selesai apa bersyukur, tapi mereka itu berdoa. Kita ambil saja dengan penuh keyakinan dan husnuzon, pasti banyak yang berdoa tentang bahwa hajat umat Islam bisa tercapai apapun betul. Ini yang kita yakini. Walaupun kita hadir di sini, mereka yang berdoa di sana akan menjangkau bahkan bukan saja di planet bumi ini, bahkan sampai aras pun akan bergetar melihat betapa banyaknya umat Muhammad menjadi kebanggaan dan jadi. Itulah sebabnya maka ketika kita sekarang ini ingin mengadakan suatu kemuliaan pada para leluhur kita yang sudah mendahului masuk alam barzah, berarti kita juga akan memuliakan semua yang hidup. Semua yang masih hidup, terutama sekali adalah para manusia, masyarakat kita. Sehingga meminta dana kepada masyarakat itu bukan suatu yang akan mengenal, tapi adalah untuk memuliakan mereka, untuk memuliakan. Ini kan sudah sering dilakukan oleh Rasul Supri dulu waktu jadi panitia. Kita minta kaputan dulu karena masih banyak pohon pisang. Mereka berbangga. Kita minta di kampung-kampung, sampai di Penangga, di Gugudu, di Gunung Sari. Kita minta untuk apa? Untuk memberi. Jadi mereka kita muliakan.
bukan memberati mereka sebetulnya, tapi kita memuliakan mereka. Karena ini dalam salah satu bentuk kita untuk mengajak berinfak, mengajak orang-orang berinfak. Sehingga kalau sudah kita sampaikan ajakan untuk berinfak, nanti kan kita yakin bahwa masih akan ada jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka mendapatkan apa yang mereka ajarkan. Mungkin boleh, ya ada saja lah 2-3 orang di antara sekian yang kita muliakan ini tidak sepaham dengan kita. Artinya ketika kita membahasakan bahwa kami memuliakan para masyarakat dengan mengajak untuk berpartisipasi, memberikan makanlah kepada para tamu-tamu kita ini, maka ada di antara sekian banyak yang mungkin tidak sependapat dengan kita, itu kita doakan supaya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disitulah akan berlaku bahwa idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jadi orang-orang yang tidak sepaham dan tidak sependapat dengan kita, ketika kita balas dengan suatu kebaikan, maka mereka akan menjadi teman setia yang tak bisa dipisahkan. Itulah sebenarnya tujuan kita, sehingga pemuliaan ini dalam bentuk mengajak mereka berpartisipasi, memberikan jamuan kepada para tamu-tamu kita, sehingga dengan demikian bukan berarti panitia tidak mampu untuk mendapatkan dana tanpa bantuan daripada masyarakat, tapi kita merasa bersalah kalau tidak mengikut sertakan masyarakat. Bisa saja kita bikin catering, cari para orang-orang yang jadi pengusaha kuliner, bisa itu. Tetapi ketika kita melakukan hal itu, masyarakat di sekitar kita kadang-kadang mengatakan, loh, kita tidak dilibatkan sekarang hal-hal seperti ini, bahkan ini seringkali juga terjadi. Sudah artinya suara-suara semacam itu. Kalau dulu betul, waktu beliau masih muda seperti kalian ini, kita minta bungkusan. Kami minta 1, tapi kadang-kadang 5 yang datang. Nah, inilah salah satu dari bentuk partisipasi. Mungkin kita mengatakan bahwa perekonomian kita sekarang ini lebih parah dibandingkan dulu. Sebenarnya yang dulu ini lebih parah. Cuma mohon maaf, kita kadang-kadang menatap dari sudut pandang kita, menganggap bahwa ekonomi kita ini terpuruk. Mungkin saja ya dipandang dari kacamata negara-negara besar yang ekonominya maju. Tapi kita sesungguhnya berangkat dari suatu rasa syukur, dan keberadaan kita yang sekarang ini sesungguhnya kalau dibanding dengan dulu, ya masih jauh lebih baik perekonomian kita sekarang ini. Walaupun mungkin ada sisi-sisi kekurangannya, tetapi jauh lebih bagus dari pada waktu dulu. Ini mohon maaf ya, kalau dulu sewaktu saya itu boleh dibilang kan sawah banyak, itu hampir di selatan ini sawah lebih banyak daripada manusia. Tetapi kadang-kadang kita dapat makan enak itulah pada waktu panen saja. Makanya orang tua kita begitu panen baru dia bisa bikin banget gitu. Pada waktu panen saja. Kalau sekarang kan setiap hari, pada waktu lebaran saja kita dapat makan telur opor, sapi. Kalau sekarang kapan saja kita bisa. Nah, ini sebagai salah satu daripada perbandingan antara dulu ya, itu angkatan ya 1980-an ke bawah lah gitu. Oleh sebab itu, jadi persepsinya sekarang kita balik, bukan untuk membanding masyarakat, tapi memuliakan masyarakat, sehingga insya Allah dengan bahasa itu mereka merasa dimuliakan, merasa dihargai. Ketika kita sudah sampaikan berapapun kemampuan mereka untuk mengantarkan kita sebungkus atau kota dan sebagainya, itu
Yang penting adalah kita memuliakan masyarakat kita. Mudah-mudahan kan mereka termasuk dalam apa yang sabda Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir al yukrim dhaifah. Siapa saja yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan kemudian hendaklah dia muliakan tamunya. Yang punya tamu bukan saja panitia, tapi masyarakat. Masyarakat kita sesile ini semuanya adalah yang punya tamu. Walaupun mungkin tamu itu juga datang dari masyarakat sesile, tapi berstatus sebagai tamu. Nah, ketika kita mengajak mereka itu memuliakan tamu, berarti kan kita memuliakan mereka juga sesungguhnya. Oleh sebab itu, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan oleh panitia tentang mengikut sertakan masyarakat untuk berpartisipasi sesuai dengan kemampuan mereka ini dalam bentuk pemuliaan dari panitia kepada masyarakat, karena kita mengajak mereka untuk memuliakan tamu. Jadi saya secara pribadi dan sebagai pembina Yayasan Pondok Pesantren Halimi dan Manusia memberikan menyetujui hal itu karena kita niatnya untuk memuliakan masyarakat. Ini saja bertambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Al-Halimi dan Yayasan Manusia Adinda Ketua Yayasan Al-Halimi Persatuan Samarah dan Yayasan Pondok. Pertama-tama terima kasih atas waktu dan kedatangan pertama Ustaz Bedun, Ibu dan lain sebagainya. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan prinsip yang selalu saya pegang adalah ana inda zanni abdi bi. Saya adalah terhadap apa yang disangkakan kepada saya pasal Allah Ta'ala melalui Rasulnya, yaitu kalau kita yakin bahwa setiap perbuatan baik itu akan selalu dibantu oleh Allah, maka kalau kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ini adalah suatu kebaikan, maka dengan cara Allah nanti akan membantu kita. Dan kita patut bersyukur juga sampai hari ini kita masih dibarengi oleh seorang azimat bagi kita, yaitu Anda Tuan Guru Munajid Khalid. Dulu saya ingat benar waktu kita mengadakan khutbah 3 hari 3 malam di Pondok Pesantren Al-Halimi, itu semua peserta itu kita gratiskan. Caranya karena saya punya azimat, ya kebetulan pada saat itu azimat saya Mami, ini Bang Guru Haji Ahmad Sanusi almarhum dan beliau. Jadi caranya adalah kita bersurat pada masing-masing musalla atau tempat-tempat beliau mengajar. Dan setiap hari itu ada 2 sopir yang suruh ngambil, tidak pernah kurang 1 carry mobil itu, makanan itu datang. Zuhur ada 1 carry, malam ada 1 carry. Dari mana? Dari tempat-tempat beliau itu nggak ada. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa Bang Sanusi sebelum Ustaz Saiful meninggal dunia di malam Senin, almarhum datang ke rumah dan menanyakan ke siapa. Jadi saya sampaikan pada saat itu, insya Allah Bang Sanusi akan menyiapkan 1 sapi untuk dipotong pada hari sebelum acara inti. Yang ketiga ini yang perlu saya tekankan terutama kepada anak-anak saya yang dari keluarga Mami Ahmad Sanusi, bahwa tidak ada yang masih umum-umum caranya mengeluarkan. Saya harus tekankan dia harus minimal dia mengeluarkan 250.000 per orang. Jadi dengan keadaan-keadaan apapun ini sebagai bukti cinta kita kepada leluhur kita, terutama pada Tuan Pangur Abdul Halim. Tidak ada yang berbahasa seada-seadanya, minimal 250.000 per orang, imam, kisahnya dan sebagainya. Khusus untuk keluarga Bang Guru Ahmad Sanusi. Dari saudara saya yang masih hidup, anak-anaknya semuanya 250.000 per orang. Minimal. Dan diserahkan melalui Banu Sanusi. Soal yang di Kediri, yang di mana itu semuanya tidak ada tanggung-tanggung itu. Kalau kita cinta itu, apa yang kita beri uang hanya 250.000 kalau kita benar-benar cinta.
Dan insya Allah karena saya dengar dari Bang Guru Najib sudah mengeluarkan 4,5, insya Allah minimal saya sama dengan beliau. Atau paling tidak saya lebih sedih, 10.000. Nah, kenapa? Bukan ini kan Fastabiqul khairat di dalam kita ini. Karena kita ini kan temanya adalah rindu. Rindu itu tidak menghitung uang, tidak menghitung jarak. Nah, jadi ini mungkin tambahan dari saya, khususnya saya tekankan sekali lagi kepada keluarga besar Banu Sanusi supaya minimal mengeluarkan 1 orang itu dari anak wai. Kalau ada pondok yang besar yang sudah cari uang bisa. Tapi sampai wai mungkin kan? Yang sudah berkeluarga intinya. Yang sudah berkeluarga itu 250.000 nanti dikumpulkan ke Haji Faidullah, nanti diserahkan langsung kepada bendaharanya sekaligus bendahara 2 untuk diserahkan. Mungkin ini tambahan dari saya supaya yakin saja bahwa ini adalah kebaikan kita lakukan, maka insya Allah dengan cara Allah, kita tidak tahu cara Allah membantu kita nantinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.